Ya, Pak Jon nggak dari surga berarti. Pak Jon dari mana? Dari surga. Kita orang Kristen, kita dari kerajaan. Kristen ini gini loh. Kita Kristen, kita itu dari asalnya dari kerajaan surga. Kita hanya melintasi lembah dunia ini untuk menabur benih-benih ilahi, untuk menginjili orang-orang yang masih ketelanjangan dalam lumpur payah. Sebenarnya Siapa yang suruh menginjili itu siapa yang nyuruh? Tuhan. Dalam Matius pasal 28 itu jelas. Musa pernah nggak menginjili orang? Musa itu membawa Taurat atau ketetapan-ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan Raja Daud berkata dalam Mazmur 147 ayat 19. Gini Bang ya, saya baca ya. Nggak, sebentar, saya tanya dulu. Injil itu yang bawa siapa? Kan kalau Musa kan bawa Taurat. Nah, Injil itu yang bawa siapa? Injil itu tidak ada yang bawa, Pak. Injil itu datang dari surga. Karena yang disebut Injil itu Yesus. Yesus adalah Injil itu. Oh, Ya, berarti Pak. yang Injil Markus itu Yesus juga? Gini Pak, yang menulis Injil itu adalah orang-orang yang dekat sama Yesus, yang melihat Yesus, yang mendengar pengajaran Yesus. Itu orang-orang itulah yang menulis kitab Injil. Enggak kan Bapak bilang, bentar, Bapak kan bilang bahwa Injil itu adalah Yesus. Lah kok jadi Markus yang nulis gimana sih? Iya, Injil itu adalah Yesus. Karena Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus. Sekarang saya tanya lagi, apakah semua yang ditulis oleh Markus itu semua perkataan Yesus? Iya, Markus ini adalah murid Simon Petrus. Sekarang coba Pak John jujur jawab. Di dalam Bible Perjanjian Baru itu berapa persen yang perkataan Yesus yang tulisannya warna merah? Banyak, Pak. Apakah semuanya? Jadi gini Pak. Apakah semuanya? Gini Pak. Sebelum masuk di dalam situ, kita harus mengetahui bahwa firman Tuhan itu turun masuk di dalam sejarah manusia. Makanya dalam sejarah manusia itulah firman Tuhan itu ditulis. Ada kronologinya, ada kejadiannya, ada peristiwa-peristiwanya yang... Apakah semua yang tertulis di dalam Injil Markus itu firman Tuhan atau perkataan Yesus? Iya, yang tertulis dalam Injil Markus itu ada cerita sejarah perjalanan Yesus. Iya, apakah itu firman Tuhan? Ada perkataan Yesus di situ juga. Iya, apakah itu firman Tuhan? Iya, firman Tuhan itu yang Yesus bersabda. Yang bukan tulisannya merah, apakah itu firman Tuhan? Iya, yang bukan tulisan merah itu adalah sejarah perjalanan. Itu apakah itu firman Tuhan? Apakah itu firman Tuhan? Gini ya Pak. Enggak gini Pak John. Pak John terus jujur. Tadi Pak John bilang bahwa Yesus adalah Injil. Nah sekarang Markus membuat Injil. Dan di situ ada tulisan-tulisan dia. Nah di mana Yesusnya? Markus tidak membuat Injil ya, karena Injil itu kabar baik itu datang dari surga. Sekarang kitab Markus disebut apa? Kalau bukan Injil Markus. Kitab Injil beda dengan Injil. Kalau disebut Injil itu adalah kabar baik yang datang dari surga. Itu disebut Injil. Menyebut kitab yang ditulis oleh Markus itu Injil Markus atau bukan?
Itu kitab Injil. Kitab Injil dengan Injil itu beda. Apa bedanya? Nah, bedanya gini Pak ya. Kalau Injil itu kabar baik yang memberitakan tentang Yesus. Itu Injil. Injil merupakan kabar. Kalau kabar Paulus? Nah, kabar baik itu nanti dicatat Nah, oleh kan di dalam Injil Paulus, Markus. gini, dalam Injil Paulus itu dia cerita tentang kabar dia. Gimana itu? Paulus tidak menulis kitab Injil. Yang menulis kitab Injil itu adalah 4 orang yang dipanggil, yaitu Matius atau Lewi, Markus, Lukas, dan Yohanes. Coba tunjukkan ayatnya Yesus memanggil Matius. Matius itu Lewi, Lewi itu pemungut cukai, dan Lewi itu Iya, tunjukkan di mana ayatnya Yesus menunjuk Paulus atau Markus untuk menulis Injil. sabar ya, saya menunjuk satu ayat Coba cari dulu. ketika Yesus yang ada itu adalah Filipus. Saya Filipus, ikutlah dengan aku gitu. Ada diajak oleh Yesus. Ada Nah, Matius. ya Filipus ada. Matius kapan coba? Coba tunjukkan Gini, ayat. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Matius itu 12 murid Yesus atau bukan? Iya, Matius itu salah satu dari 12 murid Yesus yang utama. Oke, coba sebutkan 12 murid Yesus. Kan Bapak katanya coba sebutkan 12 murid Yesus. Ya, terus sambil Yesus ya, saya sebutkan nih. 12 murid Yesus ya. Simon, yang disebut Petrus, Andreas, saudaranya, saudara Simon. Terus? Okay. Ada lagi, ya, dengan baik-baik ya. Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Sudah 4 kan? Bersama ayah mereka Zebedeus. Ya. Masa nggak hafal sih? Itu lama banget. Murid-murid yang pertama. Kok lama banget nyebutin 12 itu? Kan harusnya hafal dong, cepet dong. Ada Pak, kami aja Muslim, nama Nabi kami 25, kami hafal, cepet kami bacanya. Lah ini 10-12 orang aja, kok nggak bisa hafal? Gimana Kristen? Ada Pak, masa tidak bisa hafal Pak? Coba sebutin cepet. Masa Bapak seorang Kristen dan percaya bahwa itu adalah Matius, tapi nama Matius saja nggak hafal nama-nama muridnya. Saya sebut ya, dengar. Dengar ini ya Pak, dengar ya. Bapak baca buku. Simon. Terus. Simon Petrus dan Andreas, saudara Simon. Yakobus dan Yohanes. Terus. Filipus dan Bartolomeus. Matius yang menulis Injil Matius ini, Matius dan Thomas. Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Serot. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati dia. Berarti muridnya 11. 12 itu Pak. Lah kan Yudas berkhianat, dia nggak masuk surga, berarti 11 dong. Iya, tapi dalam pelayanan Yesus 12 orang itu, nanti Yudas itu berkhianat dari belakang. Yudas masuk surga atau masuk neraka? Ya Pak. Yudas masuk surga apa neraka?
Yudas masuk Hmm. neraka, Pak. Lah, kata Yesus, nanti engkau di surga akan duduk bersamaku mengadili 12 suku Israel. Nah, gimana? Itu Yudas masuk neraka, saya pastikan ya, karena Enggak, perkataan Yesus kan itu kata ya dalam Yesus, ke kalian kata masing-masing. Yesus sebaliknya ia tidak boleh lahir. Ini. Nah, orang yang dengar dulu, Pak mengingkari Jon. Yesus itu, Bentar, orang yang bentar. mengkhianati Yesus itu sebaiknya tidak boleh Enggak, lahir. dengar Itu dulu kata perkataan Yesus. Bentar, dengar dulu kata Yesus, kalian ini ke-12 ini akan menduduki 12 tahta Bani Israel. Kalian yang 12 ini akan mengadili 12 suku Israel. Kalau kurang satu, tinggal 11 dong. Iya, Kan tapi kata Yesus ada 12. dalam kisah para rasul dipilihlah Matias. Matias menggantikan Yudas. Ini kisah para rasul 1 ayat 15. Matias dipilih menggantikan Yudas. Paham ya, Pak? Silakan Kang Bapak Hil. harus paham ya. Dan Selamat pagi sekarang Bang ini, Aldi Cinta. dengar dulu Pak. Dan sekarang ini, Bentar, kita sapa para tamu dulu rasul Pak itu, Jon. Pak ya. Jon, ini ada tamu, kita sapa dulu. Nanti dibilang Pak Jon sombong lagi kan, sapa dulu. Selamat pagi Bang Aldi. Apa? Assalamualaikum, salam, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Bang Kang yuk silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Anda tadi berbicara, Pak Jon, Anda tadi berbicara tentang Matius 28. Di situ dikatakan 28:18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Otomatis kuasa itu diberikan kepada Yesus di surga dan di bumi. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah berarti Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu? Semuanya itu. Pak Jon? Iya Pak, Yesus berkuasa Iya, atas iya. segala sesuatu Oke, karena oke. sudah diberikan segala Siap. kuasa di surga. Iya, oke. Iya, salah satunya. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kenapa Yesus berkata, aku berkata-kata bukan diriku sendiri? Kenapa Pak? Kalau segala diberikan kuasa, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Gini Pak ya, Yesus itu Oke. adalah firman dari Sang Bapa. Kita harus paham dulu, Yesus itu adalah kalam dari Sang Bapa. Sang Oke, Bapa Pak. ini Tapi, oke. Ya, memiliki cukup kalam poinnya. yang kekal. Ya, siap Pak. Saya dapat poinnya. Bagaimana dijelaskan di 2 Tawarik 6:18, Tuhan tidak akan diam di atas muka bumi. Yesaya 43:10 dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Itu bagaimana penjelasannya? Gini Pak ya, untuk mengetahui Oke. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang ditulis oleh Musa, kita harus memahami bahwa pada diri Allah ada kalam Allah dan ada roh Allah. Roh Allah itu adalah sumber daya hidup. Nah, sumber daya Oke. hidup. Makanya ketika bumi belum berbentuk dan kosmos, Oke. sumber daya hidup itu ada. Siap. Sehingga bumi itu dapat Saya diciptakan. Gitu. Siap. Saya dapat poinnya, Pak. Siap, saya dapat poinnya. Apakah sang firman itu dapat kembali ke Bapak, Pak? Ke sang sumber itu? Apakah firman itu dapat kembali ke sang sumber? Sang firman itu dapat kembali ke sang sumbernya. Dapat kembali. Tolong jelaskan di Yesaya 55:11 dikatakan demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali. Itu kenapa Pak bisa tidak akan kembali, sedangkan menurut Pak Jon ini dia kembali firman itu? Coba baca sampai habis. Saya baca sampai habis. Coba. Saya sudah Pak. Saya sudah baca sampai habis. Baca sampai habis. Saya berapa itu Pak? Baca sampai habis ya. Yesaya 55:11. Yesaya 55:11. Sabar Pak ya. Oke, silakan. Saya buka dulu ya. Oke, silakan.
Nggak Saya hafal Bang baca Jo ya? ya, saya baca ya. Pak Jon nggak hafal Demi Pak Jon? saya baca ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca ya, Pak. Demikianlah firmanku akan keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan Nah, sia-sia. tuh Jadi kan? ia Oke. tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia Iya. akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan Oke. berangkat dengan sukacita dan akan Oke, dihantarkan poinnya. damai. Gunung-gunung serta Oke, bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Iya. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon mulai. Iya, udah cukup Pak. Tadi poinnya. Tadi poinnya udah. Dengar Pak, dengar dulu Pak. Dan itu akan Siap, menjadi siap, sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Gitu Pak. Jadi firman Tuhan Oke, itu tadi akan kembali kepada Bapa dengan akan kembali bagaimana? Coba baca. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu poinnya Pak. Karena setiap firman yang dikatakan, iya, kata-kata itu tadi bisa kembali. Bang Kang Yo, tolong ini Karena gini Pak. dikit lagi. Mohon maaf Bang Kang. Oh iya, maaf Pak. Lagi soalnya Siap. suara Pak Jon Oh, siap. gitu. Iya. Siap. Itu poinnya Pak Jon, itu poinnya. Oke, udah ini udah 2 strip, masih kurang kecil. Itu poinnya Pak. Makanya di Matius 4 nomor 4 dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya, ketika Tuhan ingin menciptakan segala sesuatu, maka berfirmanlah, iya, jadilah jadi. Itu ya poinnya Pak. Itu fungsi Pak. Kita tidak membicarakan lemah di sini. Kalau lemah itu fungsi berfirman Allah jadilah terang, itu namanya lemah. Tetapi yang kita bicara di sini logos atau sangkalam itu berdiam dalam diri Allah. Gitu. Pikirannya Bapa, sumbernya akar budinya Bapa. Kita berbicara mengenai sumber dari sang firman itu. Gini Pak, di Yeremia 10 nomor 6 dikatakan Tuhan itu tidak akan serupa dengan makhluk. Kalau di dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi mana mungkin Pak? Mana ya. Serupa dengan makhluk, Pak. Halo Pak, dengar ya Pak. Tuhan tidak
18 itu salah. Tuhan tidak akan diam di atas muka bumi. Apakah Yesaya 43:10 itu salah? Tidak ada Tuhan yang berbentuk. Gini, Pak. Berarti salah. Gini, Pak. Gini, Nanti Pak. nanti saya cari ya. Oke, sebentar, Bang. Harus dengar saya Bentar. dulu, Pak. Silakan. Bapa pencipta atau yang disebut Allah atau Yahweh itu tidak pernah datang di muka bumi ini, tidak pernah. Ia tetap bertahta di atas kerubin, di atas puji-pujian beribu-ribu malaikat menyembahnya. Oke, yang turun ke dalam Jadi ini adalah sang firman itu. Sang firman itu. Jadi Oke, jadi yang lahir di kota Daud itu bukan Tuhan. Yang lahir di kota Daud itu adalah firman Tuhan. Atau kalam Tuhan. Itu Tuhan, Pak. Telah lahir hari ini Tuhan di kota Daud. Gak ada di situ dikatakan firman. Yang lahir hari ini itu Tuhan di kota Daud, Pak. Gimana Pak John? Pak John selalu bantah Bible-nya sendiri sih. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan kita. Oke, paham? Jadi firman Tuhan yang turun terbaring di dalam palungan itu disebut Tuhan oleh malaikat. Malaikat dalam Lukas, Injil Lukas, malaikat di padang Efrata berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Artinya Tuhan. Tuhan. Yang lahir itu Tuhan, bukan firman. Bukan firman yang lahir itu Tuhan di kota Daud itu. Iya, firman Tuhan. Gimana sih? Tuhan. Bapak tidak baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 ya? Pak, Yohanes 12:49 mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Yesus itu utusan, Pak. Gimana sih Pak John ini? Aduh. Di dalam diri Yesus itu ada dua natur. Natur kemanusiaan dan natur kealahan. Makanya Yesus menyebut dirinya anak Allah. Tetapi di samping Yesus menyebut dirinya anak Allah, Yesus juga menyebut dirinya anak manusia. Tidak pernah ada seorang manusia yang menyebut dirinya anak Allah. Dan tidak pernah ada seorang manusia yang menyebut dirinya anak manusia. Oke, Pak? Mana ada dalilnya dua natur itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada dalilnya. Dijelaskan di dalam Yesaya. Saya kasih dalil ini, Pak. Kalau Bapak bilang tidak ada dalilnya, Bapak itu paling... Oke, kasih waktu. Kasih waktu saya sebentar ya, dengerin Pak John. Ya. Di 2 Tawarik 6 nomor 18 jelas dikatakan bahwasanya Tuhan tidak akan pernah diam di atas muka bumi. Yesaya 43:10, engkaulah saksi-saksiku yang tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum. Dengerin dulu Pak John, saya belum ini. Dengerin dulu. Gantian. Pak John, dengerin, kita gantian nanti Pak John ya. Ya. Di dalam Yesaya 43:10 itu, jadi sekali lagi saya katakan, makhluk itu adalah ciptaan, kholik itu adalah pencipta. Tuhan tidak akan mungkin berarti menjadi Tuhan sehingga menjadi makhluk ciptaan. Definisi Tuhan adalah makhluk yang berdimensi biologis. Definisi Tuhan adalah pencipta makhluk, tidak serupa dengan biologis, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan, engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Lukas 4 nomor 8 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada sajalah engkau menyembah. Itu Pak John. Silakan. Bantah itu dalil-dalil di dalam Bible Pak John. Silakan. Mute-nya buka Pak John. Dengar ya, dengar baik-baik. Ibrani pasal 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Lanjut dulu Pak RT, bentar ya. Bentar Pak RT. Bentar Kekuasaan. lanjut. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya jauh lebih indah daripada nama-nama mereka. Nah, dengar ya Pak, dengar ya. Nggak, jadi Yesus ini Dan pada anak mulanya ya anak Tuhan, Allah atau anak manusia dia Pak John? Yesus itu dinatur. Yesus itu anak Allah dan anak manusia. Makanya dalam Dalilnya di mana kehidupan Pak John? Kalau Yesus manusia, itu dua manusia natur. tidak pernah menyebut bahwa akulah anak Allah. Tidak pernah. Manusia tidak pernah menyebut akulah anak manusia. Tidak pernah. Ya, memang kita manusia. Tetapi Yesus datang, kalian Yesus disebut berkata, anak domba, akulah anak Allah. Bang John. Akulah anak manusia. Nah, Tapi kamu disebut anak domba Pak John. bentar. Gimana? Di Keluaran 4 ayat 22 berfirmanlah Tuhan, Israel ialah anak-anakku yang sulung. Gimana itu? Tuhan ngakuin mereka anak Tuhan, gimana? umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, dan jadi di dalam Alkitab itu ada dua ya Pak. Anak Itu anak adalah bangsa Elohim. pilihan dan umat pilihan. Bangsa Bukan, mereka pilihan disebut dan umat anak-anak pilihan disebut Elohim. anak-anak Tuhan. Iya, anak Tuhan kan mereka. Ya, itu bangsa pilihan dan umat pilihan disebut anak-anak. Jadi ada dua kali ya, anak-anak Tuhan. Tetapi sang anak itu hanya Yesus, karena Yesus adalah firman Allah yang datang dan berasal dari Bapa. Bapa tidak pernah turun Di ke mana bumi. dikatakan bahwa Yesus adalah Bapa firman tidak Allah? pernah turun ke bumi. Yang turun ke bumi adalah sang firman atau disebut anak Allah itu yang turun ke bumi. Oke, Anak di Allah mana itu turun ke bumi. coba tunjukkan ayatnya di mana Yesus dikatakan dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itu manusia telah firman telah menjadi daging. Nggak ada nama Yesus di situ. Bapak ya, Injil Yohanes itu sendranya adalah Yesus. Jadi kalau Bapak berkata bahwa tidak ada nama Yesus itu, lalu buat apa Injil Yohanes itu dicatat? Oke Pak, jadi Nggak, pakai sekarang logika sedikit. bentar. Tolong Bapak pahami juga bahasa Indonesia. Kan saya tanya, di mana ada pernyataan bahwa Yesus adalah firman. Sedangkan yang ayat Bapak bawa Yohanes 1:14 itu firman telah menjadi. Nggak ada dia dikatakan dia adalah firman. Kalau firman telah menjadi, banyak. Firman telah menjadi matahari, firman telah menjadi bumi. Nah sekarang saya tanya, di mana dikatakan di dalam Bible, Yesus adalah firman? Ya, Bapak harus baca Yohanes pasal 1 secara utuh. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 berkata gini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yohanes pasal 1 ada nama Yesus. Yesus Kristus. Nggak, sekarang ada nggak kata-kata di situ? Nggak, sekarang ada nggak? Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nggak, Pak John Oke. paham pertanyaan saya nggak? Paham pertanyaan saya nggak? Di mana dikatakan dalam Bible Yesus itu adalah firman? Nah, Bapak, saya baca secara utuh ya. Saya baca secara lengkap ya. Mulai dari ayat 14. Bapak paham, dengar, dan paham.
Baik-baik ya. Nah, oke. Saya Sekarang baca. gini, biar Pak John paham juga. Di situ kan dikatakan firman telah menjadi daging. Apakah dia Jangan firman? Oke, saya bawa logikanya. Dengar dulu. Enggak, dengar dulu, Bapak dengar dulu. sudah takut ini. Bapak Enggak, takut dengar karena dulu, dengar kalau dulu, baca dengar secara dulu. Dengar dulu. Ketika tepung menjadi kue, apakah kue itu tepung? bahan dasarnya apa? Itu tidak sama, Pak. Kalau Bapak menganalogikan gitu, berarti otomatis otak Bapak yang salah. Pikiran Bukan, Bapak yang salah. saya menyuruh Pak John memahami bahasa Maaf telah ya, bukan menjadi. otak. Pikiran Enggak, Bapak yang salah. enggak, saya meminta Pak John memahami bahasa telah menjadi, tepung telah menjadi kue. Apakah dia jadi masih tepung? Salah. Kok salah sih? Ini pemahaman bahasa Indonesia loh. Sekarang yang saya tanya apa? Di mana dikatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri? Di mana? Ada nggak pernyataan itu di Bible? Tolong pahami dulu pertanyaan saya gitu. Bukan yang telah menjadi. Kalau telah menjadi itu telah terjadi perubahan di situ. Ayo, di mana di Bible? Ayo, silakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan Yang saya kita telah tanya, melihat si kemuliaannya, Yesus adalah yaitu kemuliaan yang firman. diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari Gak usah kepenuhannya panjang-panjang Pak John. kita Sekarang semua telah kan menerima kasih jujur. karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Jujur. Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu pasal pertama, Pak. Nggak, Pak John paham Jadi pertanyaan saya nggak? kesimpulannya Bentar, bahwa nggak usah Yesus panjang-panjang, nggak usah ini panjang-panjang. telah Di menjadi sini bukan, manusia. maaf Pak John, di sini bukan gereja. Tolong jangan panjang-panjang. Yang saya tanya di Bible ada nggak dikatakan Yesus adalah Kalau bukan firman? panjang-panjang, Kalau berarti nggak Bapak ada, bisa memframing. jujur. Nggak, Bapak kalau bisa nggak ada, memutar balikan jujur. ayat, kan gitu. Siapa yang bolak-balik? Saya kan nanya, ada nggak ayat di Bible yang mengatakan Yesus adalah firman? Kalau nggak ada, jujur aja nggak ada gitu. Nah tadi itu loh, saya sudah baca ulang-ulang loh. Nggak ada nggak kata-kata di situ Yesus adalah firman? Ada nggak kata-kata itu? Ada nggak kalimat Yesus adalah firman? Ada nggak? Itu loh, saya sudah baca Mana kata-katanya? Pasal 1 Mana ayat 1 sampai ayat 18. kata-katanya di situ Yesus adalah firman? Ada nggak kata-kata itu? Bapak itu memframing karena Injil Yohanes ini dicatat keseluruhannya adalah tujuannya hanya untuk Yesus. Jadi ketika Bapak bilang mana di situ ada kata-kata firman yang menjadi Yesus, berarti Bapak itu adalah pendusta. Omong kosong itu Bapak. Bapak yang pendusta, yang ditanya apa, jawabnya apa. Yang saya tanya, ada nggak tertulis di Bible, Yesus adalah firman? Ada nggak? Kok nggak paham sih pertanyaan saya gitu? Pak RT, maaf Pak RT, boleh saya ganti pertanyaan Pak RT? Pak RT. Sama Pak John ini, boleh tak? Itu hostnya bang. Bagaimana Bang Host? Boleh saya pengganti pertanyaan dengan Pak John nih, Pak John ini? Iya, boleh. Tapi ini ya ingat peraturannya ya, jangan menghujat, jangan menghina. Enggak. Saya hanya bertanya saja. Sebentar. Aku tidak akan bertanya tentang keimanan kalian. Kalian bertanya-tanya saja tentang imanku akan saya jawab. Iya, tapi tolong jawab itu jujur, jangan berbohong.
Sekarang Jawab begini Pak John. itu dulu, Pak. Karena Injil Yohanes itu ditulis itu kesaksian Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak tanya di mana itu tulisan Yesus, berarti Pak Bapak John. sedang memframing, oke? Pak John. Alkitab itu betul-betul lengkapkah menjelaskan tentang Tuhan? Itu betul lengkap, Pak. Baik. Sekarang betulkah Yesus itu Tuhan? Iya, Pak. Yesus itu Oke, baik. Tuhan. Yakin ya Pak John bahwa Yesus itu Tuhan ya? Yakin, Pak, yakin. Oke, baik. Tuhan Yesus ini saat ini di mana keberadaannya? Silakan. Tuhan Yesus sekarang ini bertakhta di surga, Pak. Surga mana lebih besar daripada Tuhan? Tentu Tuhan, Pak. Loh, kenapa bisa muat di surga itu kalau memang duduk di sana? Yesus itu Bapa Sang Bapa dan Sang Firman dan Sang Roh. Enggak, saya tak tanya itu, Pak John. Dulu, Pak. Saya menjawab ini. Sang Bapa, Sang Firman dan Sang Roh itu bertakhta di atas kerubim. Kelubim? Apa itu kelubim? Entar Pak ya, saya coba cari ayatnya dulu. Saya Tolong cari ayatnya. Katanya tadi Alkitab lengkap menjelaskan tentang Tuhan. Silakan. Oke. Iya, makanya saya cari Selamat di dalam pagi Alkitab semua. elektronik dulu ya Pak. Kerubimnya. Jadi itu adalah takhta Allah. Kita coba buka dalam ini Pak. Takhta Allah. Kita lihat takhta Allah itu dalam Yeskel pasal 1. Di situ ada takhta Allah. Yeskel pasal 1. Jadi Allah itu bertakhta, Pak. Dan takhtanya itu hidup. Hidupnya di mana saat ini? Sabar Pak ya. Saya ada cari kitab Yeskel. Sabar ya Pak. Dapat. Nah, Bapak nanti baca saja. Saya ini firman Yeskel pasal 1. Nanti Bapak baca saja karena di sini panjang Pak. Kalau kita mau baca itu ada Yeskel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 28. Pak John paham tak pertanyaan saya? Di mana keberadaan Yesus saat ini atau di mana Tuhan Pak John saat Tuhan ini? itu ada di atas kerubim. Kerubim itu di mana? Kerubim itu di mana? Bapak bicara kerubim. Kerubim adalah Alkitab tadi menjelaskan secara lengkap. Tuhan. Jadi ini saya mengikuti Pak John ini. Tadi Pak John harus bertanggung jawab bahwa Alkitab itu adalah menyatakan tentang ketuhanan itu jelas. Jadi masa sih ya, pertanyaan saya ini tidak bisa dijelaskan dalam Alkitab, itu maksud saya loh. Di mana keberadaan Yesus saat ini? Itu saya tanya. Kan saya sudah bilang Yesus Kelubim itu di mana? Takhta. Tahta itu di mana saat ini? Karena Pak John, kalau orang manusia bertuhan tidak jauh dengan Tuhannya. Kalau orang Islam bicara bertuhan. Jadi saya mau tanya sekarang Tuhan Pak John di mana? Silakan. Tuhan saya bertakhta ya. Jadi takhtanya itu disebut kerubim. Jelas ya? Kelubim itu di mana? Saya mau dapat poin ini. Enggak, saya tak banyak-banyak cara bertanyanya saya. Enggak mau Alkitab cara begini, Alkitab begini. Enggak, saya enggak menanyakan itu saya. Saya menanyakan tahta kerajaan Yesus saat ini di mana keberadaannya. Itu yang saya tanya. Silakan Pak John. Karena Pak John sendiri tadi bilang Alkitab menjelaskan tentang ketuhanan lengkap semuanya. Silakan Pak John. Harus bertanggung jawab atas perkataan tadi. Allah tenggelam Pak John. Ya, sudahlah Pak John kalau tak boleh.
Nggak boleh. Jangan gengsi, kalau gak tahu ngomong aja gak tahu. Yes 31 itu menerangkan bahwa yang bersayap apa pula. Kalau gak tahu ngomong aja Pak John gak tahu gitu kan enak. Kalau masih Alkitab ini ditanyakan berputar-putar. Coba tanya di luar Alkitab itu. Saya ingin tahu cara bertuhan itu seperti apa. Karena Tuhannya orang Islam tak pernah jauh dari manusianya. Ya, saya perlu garis bawahi juga ya. Kalau disebut kitab lah, kalau kitab masih bisa, tapi kalau Alkitab janganlah, itu nama lain dari Al-Quran ya, ya. Ya maaf aja nih, saling ingatkan juga ya. Kalau saya baca 2 Samuel 6 ayat 2. 2 Samuel 6 ayat 2. Sekali lagi saya ulangi, 2 Samuel 6 ayat 2 ya. Saya baca ya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu ia berjalan dari Bele Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Baca di situ ya Pak. Jadi Tuhan semesta alam, Allah di atas segala Allah, mempunyai takhta. Nama takhtanya itu adalah kerubim. Saya tapping di sini. Kerubim itu di mana? Kerubim itu di mana? Karena apa? Tuhan itu tidak bisa bertempat satu tempat. Itu saya sudah tapping itu di bawah kerubim. Dia ada di kolong langit, kah ada di kolong bumi, kah ada di bawah bumi, kah itu maksud saya loh. Jadi Tuhan semesta alam, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub juga berkata di asli. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asli itu apa sih? Assalamualaikum. Nggak dikenal, takhta Tuhan yang bernama asli itu nggak dikenal. Berarti Pak John, Alkitab tidak lengkap menjelaskan tentang ketuhanan. Coba ngaku seperti itu lah. Dengar gini Pak, dengar saya belum habis ya. Dari kerubim itu, dari atas kerubim itu, Tuhan Allah Israel mengutus rohnya untuk bertakhta di dalam hati setiap orang yang percaya. Itulah Roh Kudus yang bertakhta di hati-hati setiap orang yang percaya dalam nama Yesus. Itu. Bukan, saya tanya Tuhan Yesus itu di mana? Kan bertuhan kepada Yesus. Kerubim, Tuhan Yesus itu di mana kerubim? Kerubim. Ketika kamu tanya Tuhan Yesus sekarang di mana? Tuhan Yesus bertakhta di atas kerubim. Kerubim itu bahasa apa itu? Kerubim, ya. Pak John, kerubim itu bahasa apa itu? Bahasa Arab kah, bahasa Yunani? Kerubim itu bahasa Yahudi sana ya. Yang artinya takhta Tuhan. Kerubim itu ya artinya kendalaan Tuhan. Ya. Jadi kalau kalian tidak paham Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, kalian sedang menyembah Allah asing, ilah-ilah asing yang tidak dikenal oleh para nabi. Ini keberadaannya Pak John, cara bertuhannya pun tidak tahu bagaimana cara bertuhan benar. Ya, kamu jangan menyalahkan agama lain sebelum agama kamu Tuhannya dibenarkan. Makanya saya tanya ini. Ya, kerubim itu di mana? Sebentar Bang Aldi, dia tadi bilang kerubim itu apa? Kerubim apa Pak John? Takhta Tuhan. Oke, kita lihat datanya ya. Apakah Pak John ini benar atau dia sedang berbohong? Dia data. Kita kasih datanya sebentar. Saya angkat dari 2 Samuel 6. Tunggu dulu Pak John. Stop dulu, stop. Kita biar membuktikan apakah Kristen bohong gitu kan. Sekarang coba baca Pak John, apa arti kerubin? Bisa dibaca nggak? Nah. Itu kerubin kan? Kerubin. Kebaca nggak kerubin?
Baca terus, baca. Kurang jelas apa enggak? Kurang jelas. Nah, itu udah jelas belum? Baca, iya. Jelas. Dim adalah Baca, Pak. makhluk surgawi Yesus bersayap yang adalah memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan Allah Makhluk seperti yang tercantum surgawi dalam Alkitab. bersayap. Kerubim memiliki 4 rupa atau wujud, yaitu rupa singa, rupa anak Hmm. lembu atau muka kerub, rupa manusia, rupa burung nazar yang sedang terbang atau muka Raja Wali. Tuh. Oh, jadi Tuhannya punya 4 muka. Tuhannya punya 4 muka. Boleh Coba saya nambahin. Boleh saya nambahin. sampai pasal 2 ayat Iya betul. itu adalah gambaran tahta Tuhan. Mana Kalian tahta buka. Saya Tuhan? nambahin. Ini kerubim adalah makhluk Angkat yang punya dari 4 muka. Itu Yesus itu ada muka singa, ada muka Raja Wali, ada muka manusia, dan Itu ada Gini, muka makhluk. anak lembu. Makhluk John, itu John, makhluk. gini, John. Makhluk. Nah, tertulis di sini John di Roma 1:22 ini John ya. Sama Roma 1:23. Mereka seolah-olah penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Itu Alkitab saya. Alkitab bukan- itu sudah fix. bukan- Alkitab bukan itu sudah ini. baku ya. Bukan. Jadi jangan memframing Alkitab, jangan memframing ayat-ayat. Kita memframing Justru gini, justru Pak John yang Kamu tadi berbohong di bilangnya sini. kerubim itu tempatnya Tuhan bertahta. Iya, Kamu tadi ngomong kayak gitu. Dan ternyata Iya. di situ apa? Kerubim itu adalah makhluk yang bersayap. Nah, Apa kamu pembohong? Enggak, Yeay. kamu ngeyel. Kamu Ya, menyangkal bukan kamu. dalam 2 Nggak mau jujur Samuel, kamu. 2 Samuel 6 ayat 2. Buka kalian Justru coba. di 2 Samuel itu menerangkan bahwa yang pengorbanan anak sapi kepada Uja itu Oh, bukan. salah itu. 2 Samuel pasal 6 ayat 2. Saya mohon harus coba buka data. Supaya kita lihat bersama-sama. Karena ente saya buka aja ya. Saya buka. Supaya kalian... Ganti Pak RT, tekankan dia di mana sekarang Yesus itu. Nih, Saya sudah lepas tangan saya. ini yang dibilang Tuhan dia ini 4 muka tuh. Tuh, wajahnya 4 tuh. Nah. Dan wajah singa, ada wajah burung tuh. Oh, itu Tuhan Nah. Pak John ya? Oh, Tuhan Pak John itu. berarti Punya 4 memang muka. benar ini yang dikatakan Paulus ini di 1:23 ini. Tuh. Itu Tuhan Pak John ya? 1:22. Pak John? Ini Tuhan Pak John. Iya, makhluk bersayap punya 4 wajah. Ini Tuhan Pak John. Iya. Itu bukan Tuhan. Itu tahta kendaraan Ini Tuhan. kerubim. Tahta kendaraan Tuhan. Ini kerubim. Iya, itu kerubim. Kerubim adalah tahtanya kendaraan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ini Yesus, kerubim. Dia nyari-nyari. Oh, berarti ini kendaraan Tuhan. Ini Tadi katanya kendaraannya. kerubim adalah iya tempat. itu kendaraan Tuhan. Kita lihat dalam Ini Yesus. kendaraan. Allah bertahta itu kerubim. Sekarang Ini lagi kendaraan katanya Tuhan. itu tahta kendaraan. Nah, Apa sih tahta Yesus kendaraan? pasal 1 ayat 22. Di atas kepala Pak makhluk-makhluk hidup John, itu Pak ada yang John. Enggak, Janganlah turunin. menipu-nipu, Ngeyel dia, Pak ngeyel dia. John. Pak John, Nggak jangan jelas datanya dari menipu-nipu. mana. Sekarang ya gini Pak John kan tadi jelas mengatakan bahwa Tuhan ada di kerubim. Ternyata kerubim Iya, Tuhan menurut ini adalah makhluk. Dengar dulu. Kerubim adalah makhluk bersayap memiliki 4 wajah. Ada wajah singa, ada wajah banteng, ada wajah burung, ada wajah manusia. Ini dia. Apakah ini Tuhan naik ini? benar. Berarti Ada Tuhan empat Anda naik wajah ini? di situ. Benar, Ya, Tuhan ada Anda naik empat ini. wajah ya. Enggak, sekarang Tuhan Anda naik ini. Dia naik makhluk ini. Itu adalah tata kendaraannya Tuhan. Kita lihat dalam Ini Yeskiel ya pasal. sekarang Anda tadi Jangan menjelaskan dulu tentang saya. kerubim. Yeskiel Ini pasal kerubim. 1 Dipakai, ayat John. 22. Akalnya Yeskiel dipakai buka, John. coba buka host. Nah, Yeskiel Pak John pasal 1 ayat 22. Pak John pembohong. Buka host. Yeskiel Pak pasal John 1 ayat 22. Yang pembohong. berbunyi demikian.
yang mendasarkan terbentang di atas kepala makhluk-makhluk itu. Apa Jon, Dan Jon di udah, dan mereka udah ketahuan kamu. Pak Dari Jon tadi narasi kamu pembohong. tuh mencari pembenaran aja kamu dari tadi. Ya, dari tadi carinya pembenaran aja. Pembenaran, Pak. Pak Jon berbohong disambut 100 kali. Dari apa? Dari apa? Karena di atas makhluk-makhluk hidup bicara itu, Jon, ada ya. Kamu harus tahu apa yang kamu bicarakan, Jon. Nah, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata sulit. Dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku melihat bahwa seperti Enggak, lagian gini, Pak Jon. api yang Apakah di situ poinnya Yesus itu sudah muncul belum? Poinnya Yesus sudah muncul belum di situ? poinnya sudah muncul. Yesus sudah muncul belum di situ? Muncul gimana? Itu menerangkan tentang Daud. Aduh. Takhta itu ada yang menyerupai anak manusia. Pak Jon, justru di situ dikatakan baca konteksnya itu tentang Uja. Nah, di atas takhta kerubim itu Yesus. Yesus di situ, oke? Jadi kalian jangan ngeyel ya, jangan ngeyel sim-sim ya. Sim-sim harus pahami sim-sim, jangan ngeyel. Ini Alkitab saya, bukan Alkitabmu. Anda berbohong Pak Jon. Ditanya tadi Yesus di mana, Anda bilang di kerubim. Ternyata kerubim makhluk 4 wajah. Anda bilang Tuhan Anda di atas itu. Anda berbohong Pak Jon. Artinya Herudin Itu itu dewa Herudin Yunani itu tetangga saya itu. juga ada, Jon. Iya, itu dewa Mungkin Yunani. di tempat di koma lain kamu nongkrong itu mungkin orang di sana bisa dibodoh-bodohi kayak gitu. Tapi kalau di sini Iya. jangan, Jon. Orang Jangan. ngasih data kok. Orang pakai data kok. Kan pakai data Nah, Pak Jon, jangankan kamu, Pak Jon. Pak Jon, jangan bukan kamu ya. Saya naik ke Kumol Bang Idis. Andaikan Bang Idis bisa berani berdiskusi dengan saya. Ini yang saya harus tanyakan ini. Kalau memang Yesus itu Tuhan, di mana keberadaannya? Tetapi Bang Idis semalam tidak berani juga dengan saya. Oke, sekarang Yesus di mana? Jangan jawab di kerubim lagi, karena kerubim itu makhluk mitos. ada di atas takhta dan tahtanya itu Apa nama ada di atas takhta. apa nama tahtanya Oke. apa? Apa nama Dan tahtanya? Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk ada di hati-hati kita yang percaya Iya. kepadanya. Enggak, Itu. tahtanya apa namanya? Tahtanya apa namanya? Herudin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi tahtanya apa namanya Pak Jon? Kerubim lagi, ayo. Kita buka dalam 2 Samuel Jangan jadi lulucun di sini, Pak Jon. Aduh. Azal 6 ayat 2. Di situ jelas Udah. ya. Pergi sana kamu, pergi. Buka 2 Samuel pasal 6 ayat 2. Buka. Udah. Ayat itu Enggak. keseluruhan Biarin, ya. biarin. Yang terhormat. Enggak, biarin. Pembenaran kamu. Enggak ada Jon ini dari hiburan. Kristen ya? Biarin aja, Jon ini enggak ada dari bahaya Kristen ya? hiburan. Ya, Bukan dari iya, Kristen. iya. Jangan Iya, diulang. iya. Bicaranya kayak penuh susutan ya. Siapa? Si Jon. Iya Kristen dia. Oh, Kristen. Apa, Penyembah biarin orang aja, biarin aja nggak usah di ini. Kan lumayan ada Jangan hiburan. dikit. Dia bukan penyembah Yesus, Abang. Dia bukan penyembah Yesus adalah karena dia tidak tahu Yesus. Dia bohong menyembah Yesus. 1,berapa miliar itu Tuhannya yang punya 4 terbesar di muka dunia. gitu kan. Jadi Dia nggak- dia- Bang, Pak Jon jadi Pak Jon orang gini, Kristen nggak gini. percaya itu Jon ini. yang Jon terbesar ini di kayaknya dunia nyamar, Bang, percaya jadi Yesus Kristen, itu Bang. Tuhan. Pak Jon Jon ngalah-ngalahin ini nyamar jadi Tritunggal Kristen loh. kayaknya. Enggak, dia ngalah-ngalahin Tritunggal loh. Tuhannya punya 4 wajah loh. Ngalah-ngalahin Tritunggal dia. Jon, kamu ini Kristen apa bukan? Kamu ini nyamar pasti kayaknya, Jon. Yang 4 wajah itu taktanya Tuhan, itu kendaraannya Tuhan, bukan Tuhan. Oh, Kau jadi bodoh dia sih. ngendarin orang kayak begitu. Dia ngendarin orang kayak begitu, orang cacat begitu, punya 4 wajah.
Dan itu bukannya Tuhan, itu makhluk kendaraan Tuhan. Kamu jangan itu tadi main kan bentar-bentar. kerubim itu, dia Pak akan Jon, membunuhmu. itu dia enggak gini. Kau Pak Jon, hati-hati Pak kau. Jon, Pak Jon. Bentar. Itu kan dia kayak manusia. Nah, itu Tuhannya naiknya gimana? Dia duduk di mana? Itu kan dia kayak manusia tadi tuh. Dia punya tangan, punya badan, cuman kepalanya aja yang gajah. Itu makhluk itu ada banyak, dan makhluk itu yang menunggangi tahtanya Tuhan. Berarti Yesus jadi banyak. Tuhan, terus Tuhan nunggangi siapa? Kalau dia menunggangi tahta Tuhan, terus Tuhan nunggangi siapa? Host, pernah lihat itu anak monyet gantungan sama emaknya enggak? Mungkin kayak gitu dia. Pak Jon ini sebenarnya tidak menyembah Yesus, enggak. Saya tidak percaya. Bukan Kristen Jon ini. Bukan dia bilang Kristen Yesus punya 4 wajah gitu kan. Nyamar jadi Kristen dia ini, nyamar dia ini. Tahu nggak sekarang lagi viral itu yang Tuhannya katanya Ultraman Cosmos. Tadi malam loh kami itu lagi ini sama dia. Tuhannya matahari, utusannya itu Ultraman Cosmos. Ya udah, saya mohon maaf host ya, Pak RT, semua kawan-kawan di sini saya turun ya. Assalamualaikum ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata rasulid. Ini adalah takhta Tuhan. Belum Ada disampaikan di atas takhta itu ada yang kelihatan menyerupai anak manusia. Paham ya? Makanya ketika Yesus turun ke dalam dunia, dia berkata, aku adalah anak manusia. Anak manusia dikonfirmasi dalam kitab Daniel. Anak manusia itu datang kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut umurnya. Sebentar, saya buka kitab Daniel ya. Saya buka kitab Daniel. Ini untuk ketahuan kau. Jadi kalian itu menyembah hal-hal yang tidak diketahui oleh Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub, yang tidak disembah oleh nabi-nabi. Daniel ya, Daniel, penglihatan Daniel ini saya tunjukkan ya. Oh, ini tahta Tuhan Pak Jon ya, di atas kerubin, Pak. Oh ya, ini di atas kerubim nih, ini tuh. Iya. Ada kerudung di atas kerubim rupanya. Kerubim tuh. Oh, kerubim tuh kayak begitu, kayak gurita gitu ya. Tangannya banyak gitu. Gitu ya. Kerubim itu. Itu gambaran takhta Tuhan. Jadi saya tidak tipu di sini ya. Itu gurita, Pak. Gurita tangannya Yang di banyak. Naruto Tadi tuh siapa yang ekor 9? tangannya banyak banget itu. QB. QB Iya. ekor 2, 4, 6 masih Kitab Yesaya yang berkata di atas 6 tuh, kerubim tangannya itu 6. tampak Itu tangan anak semua itu. manusia ya. Tangan semua itu. Aku baca kitab Daniel dulu, kitab Daniel. Kitab Daniel Tuhannya pasal nunggangin kayak 7 nunggangin ayat kuda, 9. nunggangin apa itu? Ya, saya baca kitab Daniel pasal 7 ayat 9 ya. Oh, jadi Tuhannya Sementara bentuknya kayak aku terus begini ya. melihat Oh, naik ini ya apa? takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya Kayak astronot putih gitu mukanya seperti ya, salju, kayak astronot. dan Kayaknya mukanya rambutnya kayak astronot bersih ini, Pak seperti Jon. bulu domba. mukanya Kursinya kayak dari astronot, Pak nyala Jon. api dan loda-lodanya dari api yang Yang di berkobar-kobar. tengah itu apa ya? Satu sungai api timbul Nggak dan tahu mengalir kepala dari kepalanya Pak. hadapannya. Kita gedein dulu. Seribu kali Kita beribu-ribu gedein dulu melayani Tuhannya Pak dia. Jon. Dan selaksa kali Jadi teman-teman berasa-rasa muslim berdiri di di bawah, hadapannya. ternyata Lalu kata Pak duduklah Jon, majelis inilah Tuhan pengajian Kristen. dan dibukalah kitab-kitab. Inilah Tuhan Kristen menurut Pak Jon. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Sabar ya. Nah. Dia baca katanya tata-tata diletakkan lalu yang lanjut usianya. Oh, berarti usianya udah lanjut ya. Itu Allah yang Pak Jon, yang Pak Jon, ini usianya yang gambaran berambut Tuhan putih. naik ke rubin itu ya Pak Jon? Iya Pak Jon, ini Tuhan naik ke rubin itu ya Pak Jon? Dengar ya, dengar. Daniel ini
nubuatan Daniel ini dengar ya. Tolong Aku dulu. terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit Oh, ini sampai seorang seperti Google aja anak hang nih bikin. manusia. Gara-gara ngelihat Tuhan Pak Jon itu Datanglah hang. ia kepada yang lanjut usianya. Daniel Daniel 7 ayat 13 coba dibuka. Ini kalau Daniel ada 7 saudara nih, ayat mungkin 13. semuanya tahun puluh-puluh ya. Pak Jon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jon, warahmatullahi Pak Jon jawab dulu. Ini Tuhan Pak Jon naik ke Rubim. Saya tanya dulu. Siap tanya. Nah, ini Tuhan Pak Jon naik ke Rubim. Iya. Ini- Apa? Oh, ini Tuhan Pak Jon. Iya. Dah, Pak Jon berbohong kan? Di sini apa dikatakan? Di sini malaikat, bukan Tuhan. Kok Pak Jon bilang Tuhan? Ini malaikat. Malaikat yang di kiri kanan itu yang malaikat di kiri kanan. Aduh, gimana sih? Tetapi itu Ini bukan gambaran aslinya loh. Nanti coba kalian buka di dalam YouTube, kalian cari gambaran aslinya kerubim ya. Baru kalian tahu bahwa kerubim itu bagaimana. ya kan tadi udah kelihatan makhluk bersayap punya 4 wajah. Udah Nah, manusia kelihatan Pak Jon. bersayap, makhluk bersayap, punya 4 wajah, itu kerubim. Iya. Iya, jadi Tuhan bertata di atas makhluk-makhluk itu. Iya, makhluknya kok seseram kayak begitu, wajahnya 4 gitu. Nah itulah Tuhan. Jadi kita itu yang Enggak, kok dilihat oleh bisa seram penglihatan gitu? Daniel Kok kayak dan iblis dia penglihatan gitu. Yeskel. Enggak, Jadi dia kok Daniel dan kayak iblis Yeskel gitu. melihat penglihatan yang sama. Enggak, itu Oh, jadi apa iblis? Ini bukan Tuhan kamu Enggak. lagi ya. Setuju kan? ke poin bentar ya. Poinnya begini, Bang Jon. Apakah Daniel itu sudah melihat Yesus waktu itu? Yang saya tanyakan itu, Pak Jon. Apakah Yesus itu udah ada? Daniel melihat Jon. Yesus dalam penglihatannya ya. Kita buka Daniel 7 Aku ayat. melihatnya, gitu kan? Berarti di situ Yesus sudah ada. Oh, berarti masih duluan Yesus sama Daniel. Sama Musa juga berarti duluan Yesus gitu. Gini Bang ya, kita buka dalam Daniel ini kan Enggak Daniel pertanyaan saya. mimpi. Enggak. Gini, Pak Jon jangan kemana-mana dulu. Apakah sama Musa, sama Daniel itu emang duluan Yesus? Nah, itu kan sang pencipta, firmannya sang pencipta. Enggak, maksud saya duluan pencipta gimana? Jadi pencipta Ibu Maria juga Yesus gitu maksudnya? Gini ya Pak, kita bedakan antara Bapa, antara Anak, dan antara Roh Kudus. Itu ketiganya itu harus dibedakan ya Pak. Bapa itu tidak sama itu dengan beda apa satu? Yesus. Pak Jon, Yesus bentar. tidak sama dengan Roh Kudus. Kita harus Sebentar. bedakan ketiga itu. Tetapi Pak Jon nggak hakikatnya nyimak. Pak Jon nggak nyimak. Tadi pertanyaannya di mana kan Yesus berada sekarang? Katanya kan gitu. Dijawablah sama Pak Jon. Itu. Ini yang ditanya Yesus sekarang lagi berada di mana kan gitu pertanyaan kawan saya. iya, Yesus Pak Jon menjelaskan kok kemana-mana gitu menjelaskannya Yesus gitu. sekarang ini ada bertakhta di atas kerubim dan Yesus mengirim Roh Kudus masuk dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus itu ada dalam hati kita, orang-orang yang percaya. Tetapi tentang Yesus itu bertakhta di atas kerubim bersama-sama dengan Sang Bapa. Karena Yesus Lanjut, adalah lanjut. Sang Bapa. Saya minum dulu bodrek bentar ya. Lanjut, Bang Raja, silakan Bang Raja. Barangkali ada yang mau ditambahkan.
Cuma masalahnya Kristen, jadi jijik saya begitu. Si Yunan malah ribut di mamanya dia. Bang Raja monitor. Dua natur dia. Enggak, Pak John. Tadi Pak John bilang bahwa Yesus mengutus Roh Kudus, sedangkan Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Kok dia mengutus? Gini lah Pak, Yesus yang firman dan Roh Kudus itu beda. Ya. Nah itu bentar. Jangan panjang-panjang dulu. Orang nanya pendek, nggak usah panjang-panjang. Ketika Gabriel bertemu Maria, itu dibilang Yesus berasal dari mana? Yesus itu sang firman ya, yang menjadi manusia. Enggak, sekarang coba baca ayat ketika Gabriel bertemu Musa mengabarkan akan lahirnya Yesus. Apa kata Gabriel di situ? Coba. Coba Pak John baca, apa kata Gabriel di situ? Pak John kadang ditanya kemana, jawabnya kemana. Ditanya apa, jawabnya itu. Tanya itu, jawabnya ini. Tolong agak nyambung sedikit Pak John. Apa ya, saya baca. Oke, coba baca. Jangan takut dan Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bukan itu malah di ini itu. Kan ada itu, dia berasal dari Roh Kudus dan dia akan bernama. Ada Bapak, itu Bapak halusinasi. Halusinasi Bapak. Bapak bilang bahwa dia berasal dari Roh Kudus. Sebentar. Itu halusinasi Bapak, oke? Oke, saya buktikan ya. Sekarang tadi ayat berapa Bapak baca? Pasti Bapak lewatkan, saya yakin. Coba. Saya baca itu ayat 31. Ya, 31 apa? Di Lukas kah? Di mana? Lukas, ini Lukas. Yang Bapak bermasalahkan ini kan Lukas. Oke, kita lihat sama-sama ya. Entah. Kita lihat sama-sama. Oke. Oh, sebentar. Jangan Bapak bilang saya halu. Saya tunjukkan ke Bapak. Oke. Di Lukas. Tuh, di 135-nya apa katanya? 35 ya, 35. 35 ini berbicara tentang kuasa yang menaungi. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus yang kuasa adalah kuasa Allah itu, dia menaungi Maria. Dan dia akan disebut membungkusi kehidupan Maria. Gitu Pak. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Roh Kudus, bukan. Baca selanjutannya, baca sampai habis. Sebab itu anak yang akan kau kelahirin itu akan disebut kudus. Anak Allah, kudus, Roh Kudus dia. Gimana sih? Kudus itu bukan Roh Kudus. Kudus, arti kata kudus itu khusus. Khusus, anak yang dikhususkan bagi Allah. Nah, ini mulai denom baru kayaknya John ini. Gini Pak, saya baca ya. Kudus dengan Roh Kudus itu beda. Kudus, kata kudus dengan kata Roh Kudus itu beda ya. Beda dari mana, John? Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Jadi Roh Kudus itu Oke. menaungi Kita Maria ya. kita Sebab anak itu buktikan akan kalau Yesus, kita melahirkan itu buktikan kalau akan Yesus disebut kudus. Ada khusus anak Allah. Kudus. Khusus. Dikhususkan. Oke. Dikuduskan. Gitu. Coba baca Lukas 4 ayat 1 coba. Coba baca Lukas 4 ayat 1. Pengertian Pak John itu kudus itu khusus, bukan suci. Jadi pengertian Pak Johnnya itu ya Pak John ya? Pengertiannya. Iya. Kudus itu khusus atau suci. Kudus baca itu. dulu. Bukan, Baca dia dulu, bilang baca susu. dulu. Katanya Baca susu. dulu. Baca dulu. Saya Baca baca. Lukas. Ya, Lukas Susu 4 ayat katanya. 1. Yesus, saya baca nih, Yesus Susu. yang penuh dengan Roh Kudus, yang Penuh dengan Roh Kudus dia, karena dia adalah Roh Kudus. Dia penuh dia dengan Roh bukan Kudus. adalah Roh Kudus, dia Lah, kepenuhan dia penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana dia mengutus Roh Kudus, sedangkan Yesus dia adalah Roh yang Kudus? penuh dengan Roh Kudus. Ya kalau penuh berarti apa? Penuh dengan Kalau dia daya, penuh dengan Roh Kudus berarti apa? Penuh sama Roh Kudus dia kan, berisi dengan Roh Kudus dia bukan kan. Pak. Dengar gini Pak ya, Yesus terjemahan asli ya, Yesus yang adalah Yesus yang penuh dengan daya sumber hidup itu kembali dari Sungai Yordan. Mengerti ya Pak? Yesus Kesana kemari John ini. daya hidup itu kembali. Oke, sekarang kita lihat di situ. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Siapa Roh Kudus yang membawa dia ke padang gurun? Iblis. Roh Kudus adalah Roh Allah ya. Ya, terus siapa yang membawa dia ke padang gurun? Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai gini ya. iblis. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun itu untuk apa? Untuk berpuasa. Ya. Untuk dicobai dia iblis. melayani, sebelum dia terjun untuk melayani, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, gini dulu Bagaimana ya, Pak. dia membawa Kenapa, Yesus? Pak? Itu belum Bagaimana ada, dia membawa Yesus? itu belum ada iblis, Pak. Iblis itu belum datang ketika Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun. Itu dijawab dulu. Itu ditanya, Pak John, itu lagi ditanya bagaimana katanya Yesus dibawa sama iblis. Terus poinnya di situ, katanya Yesus itu berkuasa, kok dibawa? Analoginya gini Pak John, yang membawa sama yang dibawa kuasa mana? Lebih besar mana tuh yang dibawa sama yang membawa? Itu dijawab dulu tuh, hostnya bertanya tuh. Enggak gini, tadi kan Bang John membawa pertama bahwa Yesus itu mengutus Roh Kudus. Lah ini kok dia dibawa oleh Roh Kudus? Gimana gitu? Gimana nyambungnya gitu? Tadi kan bilang bahwa Yesus mengutus Roh Kudus. Nah di sini Yesus dibawa oleh Roh Kudus dan dibawa malah dicobai sama iblis. Roh Kudus nggak tahu dia akan dicobai sama iblis. Gini ya Pak, Jangan gini-gini lagi. dalam diri Allah itu ada sumber daya hidup. Dalam diri Yesus itu ada sumber daya hidup. Sumber daya hidup itulah yang menggerakkan Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk Tadi berpuasa. bilang yang membawa Roh Kudus, Allah yang membawa Roh Kudus adalah Roh Iya, Allah. Roh Kudus itu daya hidup. Tadi Daya Roh hidup itu Allah, membawa Roh Kudus Yesus ke adalah Roh padang gurun. Allah. Tujuannya untuk berpuasa 40 hari. Roh Kudus ini yang lebih kuasa Yesus apa Roh Kudus? Mana pula yang lebih berkuasa Yesus apa Roh Lah Kudus? tadi Bapak bilang bahwa Yesus Ini mengutus Pak Roh ya, Kudus. harus bedakan Nah, Bapak, sebentar anak dulu, dan sebentar Roh Pak John. Kudus. Bentar Pak John. Pak John Bapak tadi yang dan ngomong Roh sendiri Kudus ya. itu sama-sama Sebentar, berkuasa sebentar. Pak ya. Enggak, sebentar. Tadi Pak John ngomong kan bahwa Yesus mengutus Roh Kudus. Benar kan? Iya, Yesus yang mengutus Roh Kudus Oke, itu dalam menyatu dengan mengutus sumbernya. Yesus mengutus Roh Kudus. Berarti lebih kuasa Yesus atau Roh Kudus?
tiga-tiganya berkuasa, Pak. Lah, Jadi bagaimana tidak dia? bisa dibilang Bagaimana bahwa dia sama-sama berkuasa tapi dia diutus? tiga-tiganya berkuasa, Pak. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa dan tidak ada yang Ya, menjadi oke. Siapa yang lebih berkuasa, Roh Kudus atau Yesus? yang tiga-tiga sama-sama berkuasa, tiga itu. Ya, Bapa, kok Anak, bisa dan Roh Yesus Kudus. mengutus dia, mengutus Roh Kudus kalau dia sama-sama berkuasa? Sama-sama berkuasa. Jadi Iya, bagaimana Yesus bisa sama-sama sama-sama? diutus dan mengutus. Tiga-tiga itu sama-sama diutus dan mengutus. Bapak baca baik-baik Oke, ya. oke. Sekarang Baca gini, Pak John baik-baik. bilang, bentar. Pak John bilang bahwa Yesus mengutus Roh Kudus. Berarti siapa yang ngutus? Tiga-tiga itu saling mengutus, Oh, Pak. tiga sih tadi Pak Jadi John bilang. tiga-tiga itu. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus. Bang Hadi, Yesus tolong diutus Allah dilanjutkan Bang Bapa. Hadi, tapi Ketika tolong Yesus naik ke break dulu. surga, Yesus mengutus Roh Kudus. John. Iya, Bang Hadi tolong lanjutkan, tapi boleh Kenapa break sih dulu. ini? Ini 00, halo selamat pagi. 00 pagi dari mana Pak 00? Udah nyoblos kah hari ini? Belum. Oh belum. Dari mana Pak 00? Dari tadi. Oh dari tadi. Maksudnya apa nih? Oke. Sembilahan. Dari Kristen, dari Muslim, Pak. 00. Oh, Muslim. Nah, pertanyaannya Oh. dari tadi. Kenapa nggak salam tadi kamu? Emang Naik ke kenapa? sini kalau Muslim maupun Kristen tuh salam. Kenapa gitu? Ditanya dari mana? Katanya dari tadi. Iya kan pertanyaannya dari mana? Dari tadi, dari sembilahan, dari jawab. Baru ditanya Muslim apa bukan. Yang salah di mana? Iya Pak 00. Di sini kan ruang diskusi gitu. Antara Kristen dan Muslim. Menurut Anda Yesus itu siapa Pak 00? Nggak tahu kalau Yesus. Oh gitu. Bahwa Anda dari Muslim ya Bang. Berarti Tes hodam Bang Raja. ya, sepakat kita kan Yesus itu bukan Tuhan, hanya orang Yahudi yang dituhankan orang Kristen kan? Nah, baca tuh, Ose. Diam dulu kok John. Ini habis obatnya si John nih. Saya tuh bicara sama 00. Harusnya penghujat itu. 00 kita sepakat ya. Sepakat kita ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus ini orang Yahudi yang dituhankan sama orang Kristen kan. Berarti orang Kristen itu menyembah orang Yahudi kan. Betul kan? Sepakat kan? 00. Oh, Sepakat. Mana sih? Nggak kenal Terus? aku Yesus tuh. Kayaknya suaranya gue kenal ini. Iya, oke. Nggak kenal berarti Anda itu berarti sepakat apa yang saya pikirkan, apa yang saya narasikan kan? Bro. Bahwa Kristen ini yaitu menyembah orang Yahudi yang bernama Yesus itu tersendiri, gitu. Bro, Kita sepakat. Aku ini orang Islam, bro, tak kenal aku Yesus. Iya, kita sepakat, Bang. Kalau Jangan Anda orang tanya Islam, sepakat, Tuhannya Anda tak berarti kenal. iya. Kalau orang Islam, Tuhannya Anda itu pasti yaitu yang bernama Allah. Turunin aja lah. Turunin aja. Betul? 00? Betul. Nggak jelas juga dia. Oke, siap. Naik ke sini nggak ada pertanyaan, nggak ada inisiatif alternatif. Ditanya ini, Yang abu-abu turunin aja. Abu-abu turunin aja. Nggak, biarin aja dulu. Kita lihat apa yang mau disampaikan. Silakan Pak 00 mau Kristen disampaikan sesuatu. iya Silakan. biarin aja dulu bang. Kristen dia ini, dia ngaku dia ini Islam. Kalau Mana si John? John, aduh belum beres sama si John ini. John Pergi. ngambek, Raja Selatan menghujat katanya, langsung turun. Kristen kan orang menyembah orang Yahudi yang bernama Yesus kan? Kok saya dibilang menghujat? Tuh, si John.
John, naik lagi, John. Saya mau bertanya ini. Tadi kan Matius 19:16 ada seorang bertanya kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau ingin masuk ke dalam